Riwayat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Salah satu permata Kalimantan pada zaman dulu adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Lahir sekitar tahun 1150 Hijriah, 1735 Masehi, di Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau adalah keturunan Sultan Kerajaan Banjar dan nasabnya bersambung sampai ke Pangeran Suryansyah atau Pangeran Samudera, Sultan pertama Kerajaan Banjar yang memeluk agama Islam dan terus bersambung sampai ke Raja pertama Kerajaan Daha Kalimantan yaitu Pangeran Suryanata atau Raden Putra suami dari Puteri Junjung Buit. Nasab beliau adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris, bin Hussein, bin Ratu Kusuma Yuda, bin Pangeran Kesumanegara, bin Pangeran Dipati, bin Sultan Tahliloh, bin Sultan Saidullah, bin Sultan Elnayatullah, bin Sultan Mustainbillah, bin Sultan Hidayatullah, bin Sultan Rahmatullah, bin Sultan Suryansyah. Sejak muda beliau sangat cinta akan ilmu, sehari-hari digunakan beliau untuk menuntut ilmu agama baik itu ilmu tauhid, fikih, tasawuf maupun ilmu-ilmu lainnya. Sehingga kegemaran beliau ini membawa beliau melanglang buana mencari ilmu sampai ke Mekah. Diperkirakan zaman Syekh Muhammad Nafis ini bertepatan dengan zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan sebagian guru-guru Syekh Muhammad Nafis juga guru-guru dari Syekh Muhammad Arsyad. Adapun sebagian guru-guru beliau adalah Syekh Abdullah Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Siddiq bin Umar Han, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Banjari, Syekh Muhammad Al-Jauhari. Setelah berada di tanah air dengan berbekal ilmu yang diperoleh beliau dari tanah suci Mekah, beliau berdakwah ke beberapa daerah di Nusantara ini, untuk mengajak masyarakat mengesahkan Allah. Karena keluasan dan ketinggian ilmu beliau serta kegigihannya dalam berdakwah oleh masyarakat Sumatera, beliau diberi gelar Maulana Al-Alama Al-Fahama Al-Mursyid ila Tarik Al-Salama As-Syekh Muhammad Nafis. Tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan ke jalan keselamatan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein Al-Banjari. Berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad yang sepulang dari Makkah terus mengembangkan ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat desa dalam pagar dan banyak mempunyai kesempatan menulis sejumlah kitab. Datu Nafis atau Syekh Muhammad Nafis ini berkelana dari suatu daerah ke daerah lainnya sehingga beliau hanya sempat mengarang satu buah kitab yaitu Kitab Ad-Durun Nafis Permata yang Indah. Kitab Ad-Durun Nafis tersebut pada mulanya dikarang beliau karena permintaan dari teman-temannya, namun akhirnya banyak diminati dan tersebar ke seluruh dunia, dan membuat nama beliau menjadi harum. Kitab Ad-Durun Nafis tersebut tidak saja dicetak atau diterbitkan di dalam negeri, tetapi juga dicetak di luar negeri seperti 1. Terbitan tahun 1313 Hijriah oleh Matba'ah Al-Karimul Islamiyah di Mekah. 2. Terbitan tahun 1323 Hijriah oleh Matba'ah Al-Miriyah di Mekah yang terbuat sebagai hamisi tepi Kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdus Samad Al-Palembani. 3. Terbitan tahun 1343 Hijriah oleh percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladihi. 4. Terbitan tahun 1347 Hijriah oleh Darut Taba'ah Al-Misriyah Mesir. 5. Terbitan Kedai Sulaiman Mari, Basrah Street Singapura. 6. Terbitan Maktabah Sulaiman Mari wa Syirkahu Surabaya. 7. Terbitan Maktabah As-Sakafah. 8. Terbitan Maktabah Haramain. 9. Terbitan Ahmad Sa'ad bin Nabhan Surabaya. 10. Terbitan Maktabah Salim Nabhan Surabaya. Kitab yang berbahasa Melayu ini merupakan kitab kecil, dan tipis tetapi isinya sangat padat, yaitu berisi ajaran tauhid yang tinggi yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma dan afal, tujuannya untuk melepaskan segala macam penyakit hati, tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarangan orang, kecuali orang yang sudah mantap fikih, tauhid dan marifatnya. Untuk menulis kitab ini Datu Nafis di samping menggunakan bahan yang diperolehnya dari guru-guru beliau juga menggunakan literatur sebagai pengambilan antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Syarah Dalailul Khairat. 2. Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri Syarah Wirdu Syahrin. 3. Abdul Wahab Asy Syahrani Al-Jawahir Wad Durar.
4. Muhyiddin Ibnu Arabi Futuhal Makkiyah Fususyul Hikam. 5. Abdul Ghani An-Nabulusi Syarah Jawahirun Nususyu fi Hali Kalimatil Fusush. 6. Ibnu Athaillah Al-Iskandari Al-Hikam. 7. Ibnu Raslan Syarah Hikam. 8. Ibnu Abad Syarah Hikam. 9. Abdul Karim Al-Jili Insanul Kamil. 10. Sidik Ibnu Umar Syarah Kasidah Ainiyah. 11. Sayyid Mustafa Ibnu Komarudin Al-Bakri Wirdi Syahrin. 12. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Manha Al-Muhammadiyah, Ikatsatul Lahfan, Anwanul Jaluwa fi Syanil Halwah. 13. Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumiddin, Minhajul Abidin. 14. Abdullah bin Ibrahim Mirgani Muhlis Muhtasar Tuhfa Al-Mursalah. 15. Abdul Karim Al-Kusyairi Risalah Kusairiyah. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahwa beliau pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih, Imam Asy'ari dalam hal tauhid, Imam Junaidi dalam tasawuf, Qadiriyah tarekatnya, Syatariyah pakaiannya, Naksabandiyah amalannya, Halwatiyah makanannya dan Samaniyah minumannya. Seorang yang kasyaf di daerah Amuntai yaitu Dr. Andes Tabrani mengatakan bahwa kitab Ad-Durrun Nafis berisi bagian ilmu dari para wali, barang siapa mempelajarinya maka ia akan dicatat oleh para wali tersebut sebagai bagian dari mereka. Ini merupakan salah satu karamah dari Datu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Selain itu kubur beliau pernah berpindah dengan sendirinya 4 kali dari Kota Baru, Pelaihari lalu Martapura dan terakhir di Kalua, dan inilah yang sering diziarahi orang sampai sekarang.